Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih ya. Ya, topik hari ini kita ke Ossavaceae. Ya, jadi bagian muka dari seekor hewan ya. Jadi tulang-tulang apa saja yang akan menyusun bagian muka dari hewan ya. Di sini Ossavaceae ya, ini susunan tulangnya ya. Ini dimulai dari adanya os frontal. Ya, di sini ada os frontal ya. Kemudian di sini yang warna biru ini adalah os zygomaticus. Ya, kemudian yang hijau ya, ini adalah os malaris ya atau os lacrimalis ya, sama. Ya, kemudian dilanjut tulang yang paling depan ya atau yang paling ujung ini ya. Ujung ini yang nomor 2 ini adalah os premaxilla. Ya, jadi sebelum maksila ya, premaxilla. Nah, kemudian belakangnya sini yang besar ini kuning ini adalah os maxilla. Nah, satu lagi yang menyusun muka adalah nomor 1 ini. Dia adalah os nasal ya atau os nasi ya, tulang hidung. Nah, kemudian ya dari semua susunan tulang inilah ya yang akan membentuk tulang muka ya, penyusun atau susunan tulang muka atau Ossavaceae, kumpulan-kumpulan tulang penyusun muka. Ya, jadi itu ya bagiannya. Nah, ya jadi ada, saya ulang ya, ada os frontal ya, kemudian ada os zygomaticus yang biru ini, kemudian yang hijau ini adalah os malaris atau os lacrimalis ya. Dan nomor 1 ini adalah os nasal. Ya, nomor 2 ini os premaxilla. Ya, nomor selanjutnya yang ini adalah os maxilla. Ya, dan yang terakhir yang putih besar ini ya, os mandibula. Ya, ini yang mandibula nih, rahang bawah mandibula ya. Itu adalah tulang penyusun muka, facie. Nah, untuk diketahui adik-adik ya bahwa tulang-tulang yang ada di kepala ya, ini berdasar struktur atau bentuknya, dia ini masuk kategori tulang apa? Masih ingatkah yang di PAV? Tulang plana, Dok. Tulang ossa plana, ya, tulang pipih kan gitu. Nah, dan dia dengan tulang yang lain, ya, ini disatukan oleh sebuah penyebutan istilah sendi. Nah, apa sendi yang menyusun pada tulang-tulang bagian di ossa cranium ini, di tengkorak ini? Sendi suture, Dok. Suture. Ya, dan suture itu nanti ada 3. Ya, ada sutura harmonia, ya, ada sutura squamosa dan sutura serrata. Yang itu adalah sendi. Ya, pengertian suture sendiri itu adalah sendi yang tidak bisa bergerak ya atau immobile. Ya, kita ketahui sendiri ya, tengkorak kan nggak bisa antara tulang satu dengan tulang yang lain terus bergerak gitu ya, saling membentuk sebuah gerakan gitu ya. Dia kan sudah tertempel ya, sendi-sendi mati gitu kan dia ya. Nah, inilah yang disebut dengan suture ya. Kemudian, oh ya ini ininya ya, legendnya ini. Nah ya, ada os nasal. Terus lanjut, ini adalah os maxilla. Ya, ini adalah os zygomaticus, os lacrimal atau malaris ya. Ini os premaxilla. Nah, ini kalau yang bagian medial. Ya, pada bagian medial ya kurang lebih juga sama. Ya, masih ada os ethmoidale ya. Jadi yang struktur putih ini yang juga masuk ke dalam bagian dari
kavum-nasi ya. Ada tulang rawan atau disebut dengan konke. Nah, itu adalah bagian dari os ethmoidale. Nah, kemudian ya ada yang tambahannya yang warna kuning ini sebagai tulang langit-langit. Ya, nah ini adalah os palatina. Ya, jadi tulang langit-langit dari rongga mulut kita yang atas gitu. Nah, itu disebut dengan os palatina. Ya, nah kemudian ada os vomer ya. Nah, ya tentunya nomor apa ini namanya? Berapa nih? 9 ini ya. Ini adalah os vomer. Ya. Nah, os vomer ini adalah tulang langit-langit bagian pangkal atau belakang. Ya, yang nanti akan ditempeli oleh palatum mole ya. Palatum mole itu yang lunak. Nah, kemudian ada mandibula. Oke ya. Ini sama nih ya. Yang merah ini adalah os frontal. Ya, ini adalah os nasal. Ya. Nomor 1 ini os premaxilla ya. Nomor 2 adalah os maxilla. Ya, ini milik hewan. Tahu ini hewan apa ini? Ya, ya. Ini milik hewan kuda ya. Oke. Ada os pterygoideus ya. Nah, ya nomor 12 ini ada os pterygoideus. Yang mana dia ada tajo yang runcing di bawah ini adalah processus pterygoideus. Ya, tajo yang runcing ini adalah tanda yang spesifiknya pada hewan-hewan yang pemakan rumput. Ya, baik itu herbivore maupun karnivor. Tapi memang processus pterygoideus itu ya, itu ruminan ya yang berkembang bagus. Ya, kalau kuda itu ada Hamulus pterygoideus ya. Jadi catatan pada os pterygoideus ya, dia itu sebenarnya yang paling tampak berkembang ya, itu adalah miliknya ruminan. Nah, miliknya kuda dia itu ada satu tambahan taju yang disebut dengan Hamulus pterygoideus. Ya. Oke. Ya, itu os turbinatum ya, bagian dari os ethmoidale. Oke, ini os palatina, ya, os vomer, ya, mandibula. Kemudian ini os nasal. Nah, pada daerah antara os nasal, ya, jadi ini kan nasal, tulang hidung, dan ini premaksila, ya. Ada sebuah sobekan, ya, insisura. Nah, insisura itu dibentuk oleh os nasal dan os premaksila. Nah, namun karena kita tidak mengikut sertakan istilah pre, karena itu sebenarnya juga dianggap bagian dari os maksila. Nah, sehingga sobekan ini disebut dengan incisura nasomaxillare. Ya, jadi bukan nasopremaxillare, tapi langsung incisura nasomaxillare ya, tanpa ada pre. Ya, karena itu hanya pre itu digunakan untuk mengawali kan gitu, awal dari os maksila. Nah, sehingga ketika di sini terdapat sebuah sobekan, ya maka itu penyebutannya adalah incisura nasomaxillare. Tapi kalau osnya, ya nomor 2 ini pertanyaan adalah os. Nah, jawabannya adalah os premaxilla. Ya, jadi jangan sampai terbalik ya, keliru. Ya, jadi ini incisura nasomaxilla. Inilah nanti tempatnya rongga hidung ya, atau lubang hidung. Ya, jadi awal lubang hidung masuk itu melalui incisura nasomaxillare. Ya, pada semua hewan. Nah, kalau yang itu ya ini adalah sobekan juga ya, tapi dia di antara os nasal dengan os lakrimal. Ya, sehingga disebut dengan incisura nasolacrimalis. Ya, jadi incisura nasolakrimal itu yang ini nih. Ya, jadi ada sobekan yang di sini nih. Nah, sobekan yang di sini nih yang disebut dengan incisura nasolakrimal. Nah, struktur incisura nasolakrimal ini memang dibentuk karena tidak sempurnanya sendi suture dalam menyatu ya, dan itu memang normal. Nah, namun juga ada fungsinya ya, di mana disitulah ya nanti tempat aerasi ya, atau ini memperluas atau memperlebar ya saluran dari air mata ya, kantong lakrimal. Nah, jadi inilah ya nanti ada hubungannya ya antara hidung dengan mata.
Kenapa kalau misalkan adik-adik pernah nangis gitu ya, nangis kan mata, tapi kenapa kok hidung juga ikut menangis? Nah, itu nanti ada hubungannya secara struktur anatomi. Ya, karena ada saluran yang menghubungkan ya. Ada hubungannya antara insisura nasomaksilar ya, insisura nasolakrimal ya dengan kanalis nasolakrimal ya. Nanti kita akan tunjukkan. Ya. Nah, kemudian itu adalah apertura ya, jalan masuk ya atau rongga depan itu disebut dengan apertura nasi kranial ya. Apertura ini jalan masuk ya. Kalau kranial ini depan ya. Jadi jalan masuk hidung dari depan ya, apertura nasi kranial. Ya, dia dibentuk oleh adanya incisura nasomaxillare kan gitu ya. Jadi ini kan struktur sobekannya kan incisura nasomaxillare. Tapi ketika yang dimaksud adalah jalan masuk, maka penyebutannya adalah apertura nasi kranial ya, apertura nasokranial. Ya, begitu. Nah, kemudian itu adalah crista turbinata dorsal ya. Jadi ini kan endo dan ektoturbinal. Nah, makanya di sini adalah crista turbinata dorsal. Ya, jadi crista ini rigi tajam, ya, turbinata ini merujuk dari osnya, dorsal bagian atas, kan gitu. Ya, jadi rigi tajam pada os turbinata sisi atas. Ya, karena nanti ada gini, ya, crista turbinata medial ya atau komunis juga ada ya. Dan crista turbinata ventral nanti juga ada. Ya. Nah, ya sampai di sini itu dulu. Ya, jadi itu crista rigi tajam turbinata di os turbinal ya, sisi atas, sisi dorsal. Nah, kalau yang itu yang ventral ya. Ya, crista turbinata ventral ya, jadi rigi tajam pada os turbinata ya, sisi bawah. Oke. Ya, kemudian nah, ini ketika kita sudut pandangnya masuk dulu ke kafum nasi ya. Di situ ada os nasal. Ya, os nasal tentunya bagiannya ya ini ya, os nasal ya, yang runcing ini ya, yang lancip ini os nasal. Ya, kemudian konke. Konke ini adik-adik dia adalah tulang rawan. Ya, tulang rawan yang terdapat pada rongga hidung. Dialah yang akan bertugas sebagai regulator ya, baik dari suhu udara ya maupun kelanjutan untuk menyaring udara ya. Jadi pentingnya konke di situ. Ya, jadi itu jalan yang sangat berliku ya, konke itu ya, tulang rawan. Nah, ini adalah ya, ini struktur konke ya. Nomor 1 ini konke. Ya, kemudian yang nomor 2 dan 4 ini adalah kemarin labirintus kan gitu ya. Labirintus os ethmoidale. Kalau ini adalah konke, bagian dari os turbinata. Ya, atau ektoturbinata ya, yang mana dia juga adalah bagian dari os ethmoidale. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita lihat secara kadaver ya, pada kadaver. Ya. Di sini ada organ otak ya yang besar nih ya. Nah, ini otak nih. Nah, kemudian di sini adalah konke ethmoidal ya atau labirintus. Ya, ruang sesatnya. Nah, kemudian yang ini adalah conca nasalis dorsalis. Ya. Ini conca nasalis dorsalis ya. Kalau yang bawahnya ini adalah conque nasalis ventralis ya. Conque nasalis ventralis. Ya, yang ini. Nah, kalau yang tengah ini dia ya. Ini adalah conque nasalis medialis. Ya, concae ya, tulisannya concae ya kalau misalkan di Latin, tapi kalau bahasa Inggris ini jadi conca. Ya, conque nasalis medialis ya. Termasuk labirintus ini juga bagian dari conca nasalis medialis ya. Nah, ya, jadi labirintus dan juga conque nasalis medialis ini adalah satu bagian ya. Ini conca nasalis dorsal, ini conque nasalis ventral. Nah,
keseluruhannya ini kalau misalkan menyatu, ini disebut dengan conche nasalis communis, ya. Jadi kalau misalkan menyatu ini common nasal common nasal conche, ya, atau conche nasalis communisnya, tapi itu spesifik pada conche yang menyatu, ya. Tapi rata-rata hewan itu hewan hewan besar yang kita pelajari itu nanti terbagi menjadi 3, ya. Ada dorsal, ada conche ventral, ya, dan conche medial. Nah, selain conche itu juga tentu ada jalannya atau jalurnya, ya, jalur tempat lewatnya udara, yaitu disebut dengan meatus. Nah, tentunya kalau yang atas ini adalah meatus nasalis dorsalis, ya, meatus nasalis dorsalis, ya, atau bahasa Inggrisnya gini, ya, dorsal nasal meatus, ya. Jadi yang atas ini adalah meatus nasalis dorsalis. Kalau yang tengah di sini adalah meatus nasalis medial, ya, middle nasal meatus, ya. Kalau bawah meatus nasalis ventralis, ya, merujuk pada milik conche-nya, ya. Jadi kalau conche, ya, concha nasalis dorsal, concha nasalis medial, concha nasalis ventral, ya. Jalannya adalah meatus nasalis dorsal, meatus nasalis medial, ya, dan meatus nasalis ventral. Oke, nah di tengah-tengahnya sini conche nasalis medial juga ada satu bagian, yaitu labirintus. Oke, nah adik-adik masih ingat ini ruangan apa? Sulcus mungkin. Ini ruangan apa ini? Yang depan Sinus. ruangan apa? Yang Sinus. belakang Sinus frontalis. Sinus Frontalis. Iya, Masih. ini ruangan Sinus sinus. frontalis Ya. caudalis. Yang depan ini sinus frontalis rostral, ya. Yang belakang ini sinus rostralis caudal, sinus frontalis caudal, ya, rongga sinus yang dibatasi oleh os frontal, ya, di sisi caudal. Kalau yang ini rongga sinus dibatasi oleh os frontal, ya, pada sisi depan, ya, atau pada sisi paruh, ya, rostrum. Nah, dia dipisahkan oleh sekat ini. Nah, sekat ini adalah septum transversum sinusum frontalium. Ya, sekat itu septum, transversum itu transversal, ya. Nah, transversal itu tegak gini, ya. Nah, sinusum di rongga sinus, frontalium, ya, bagian os frontal. Ya, ini sekatnya. Oke, ya, syukur kalau masih ingat. Nah, ini os maksila pada kuda. Ya. Nah, ini dia satu bagian yang bisa membedakan, ya, yang bisa ada diidentifikasi beda antara pada ossa faciae kuda dan sapi itu ini. Kalau pada kuda, ini ada crista facialis, ya, jadi rigi tajam di daerah muka. Ya, ini adalah crista facialis, ya. Tapi kalau sapi ini tidak membentuk rigi tajam. Dia hanya membentuk benjolan, yaitu tuber faciae penyebutannya. Ya, jadi itu bedanya. Kalau pada kuda, ya, di daerah muka itu ditemukan crista facialis, ya, rigi tajam yang memanjang. Tapi kalau pada sapi dia ditemukan benjolan, ya, tuber faciae. Ya, itu untuk membedakan antara kuda dengan sapi. Sehingga kalau misalkan adik-adik melihat kuda itu kan wajahnya kan tirus. Coba saya lihat, saya coba Google, ya. Nah, ini sudah muncul, ya, gambar sapi di layar. Belum, Dok. Belum, Dok. Oke.
Ini sudah ya? Ya. Udah, Dok. Oke, nah, jadi gini ya. Ini kalau pada sapi, ya, bandingkan dengan kuda yang dia lebih memanjang dan tirus kan ya. Nah, ya, wajahnya kan lebih manjang ke bawah ya, lebih apa ya? Pipinya lebih tirus dibanding miliknya sapi yang cenderung lebih cabi kan gitu. Nah, kalau ada diamati ya pada kuda, nah ini ada semacam garis yang di sini ya. Ya, garis pada mukanya sini ya. Nah, ini adalah crista fasciae dari kuda. Nah, kalau pada sapi dia nggak ada crista fasciae, ya. Dia adanya adalah tuber fasciae. Ya, tuber fasciae. Nah, sehingga itulah kenapa ya kalau ada diamati kuda ini cenderung lebih tirus ya karena ada ininya. Ya, ada crista fasciae. Ya, dan kalau pada sapi ya, ini tidak ada crista fasciae ya. Sehingga meskipun sapi itu tampak kurus, dia masih tetap memiliki pipi, tampak memiliki pipi ya karena ada tuber fasciae tadi. Ya berbeda dengan kuda ya yang dia akan selalu agak cekung di mulutnya sini, mesti selalu gitu ya. Meskipun dia gemuk segemuk sapi, dia tetap cekung di sini. Ya, itu yang membedakan strukturnya ya karena ada perbedaan dari crista fasciae dan tuber fasciae. Ya, nah ini crista fasciae ya kalau pada kuda ya. Nah, kalau pada sapi dia ada benjolannya saja di sini ya. Tuber fasciae namanya. Nah, ini foramen infraorbitalis ya. Ini pada kuda dan sapi ada. Ya. Apa nih? Oh, kanalis. Nah, jadi foramen infraorbitalis ini tentunya juga ada kanalisnya. Jadi foramen itu lubang yang tampak dari luar. Tapi kalau kanalis ini adalah saluran yang terdapat di dalam tulang. Ya, jadi kalau foramen itu tampak di luar tulang. Tapi kalau kanalis ini kan kemarin pengertiannya kan saluran tertutup. Nah, dia ada di dalam, ya, di dalam dari tulang. Nah, makanya kanalis infraorbitalis ini sebenarnya adalah ya salurannya yang nanti akan bermuara ya pada foramen infraorbitalis. Ya. Nah, nanti termasuk di sini akan lewat arteri maksilaris dan sebagainya ya, nervus vena ya. Nah, itu nanti melalui kanalis infraorbitalis ini ya. Arteri tersebut, vena tersebut, nervus tersebut. Nah, sehingga nanti dia akan keluar juga akan lewat foramen infraorbitalis ini ya, jadi keluar ke sini ya. Sehingga nanti akan memberikan vaskularisasi dan inervasi pada daerah muka. Nah, itu dia. Ya, pengertian ya. Kanalis ya, itu adalah kelanjutan dari foramen infraorbitalis adalah kelanjutan dari kanalis infraorbitalis. Oke. Ya, ini os maxilla kuda, ini adalah kanalis nasolakrimal. Nah, sekarang gini, ya tadi kan ada incisura nasolakrimal ya yang ada di daerah sini. Nah, kemudian di sini ada kanalis nasolakrimal ya, kanalis saluran tertutup yang ada di dalam tulang ya, yang menghubungkan antara os nasal dengan os lakrimal. Nah, adik-adik juga ketahui bahwa di cavum orbita di situ kan ada glandula lacrimalis. Ya, kelenjar air mata, di mana dia di mana dia itu menempati sebuah legok ya, fossa sacchi lacrimalis kan gitu ya. Jadi legok untuk kantong air mata ya, fossa sacchi lacrimalis yang ditempati oleh glandula lacrimalis ya, sehingga beberapa daerah pada cavum orbita juga akan membentuk gelembung ya dari tulang ya karena tempat apa namanya keberadaan dari glandula lacrimalis itu. Nah, gelembung-gelembung tulang itu akhirnya disebut dengan bula lacrimalis kan gitu. Nah, glandula lacrimalis yang menempati fossa sacchi lacrimalis itu ketika dia mensekresikan cairan air mata ya, serus dari air mata ya, maka dia juga akan melewati kanalis nasolacrimalis. Nah, nanti dia juga pada akhirnya ya akan apa namanya diperluas oleh adanya incisura dan akan lanjut lewat ke incisura nasomaxilla. Nah, inilah kenapa ya ketika menangis itu selalu ya hidung itu juga pasti akan ini apa ikut berair. Ya, ikut mengeluarkan air. Ya, karena itu produksi dari air mata yang berlebih. Ya, dan itu normal, ya. Nah, sehingga memang identik ya ketika menangis itu mesti selalu juga pilek.
ya akan terisak, nah kan gitu ya. Jadi dua suku kata ya terisak tangis itu kan jadi satu makna kan gitu ya. Tangis doang itu bisa ya, terisak doang itu bisa ya. Terisak itu ya sama seperti kalau kita ingusan gitu ya, akan disedot ya. Wah, ya serat-serot gitu loh ya. Nah, terisak tangis pada akhirnya kan menjadi suku kata. Nah, itu ternyata secara struktur anatomi itu memang dihubungkan oleh adanya kanalis nasolacrimal ini. Nah, sehingga proses sekresi air mata itu juga bisa melalui kanalis nasolacrimal dan akan berujung bermuara di daerah rongga hidung ya. Nah, yang nanti juga dikeluarkan ya melalui incisura nasomaxilla. Ya, di sini juga ada incisura nasolacrimal ya yang memperluas, yang memperlebar kemungkinan itu ya dari kanalis nasolacrimalis. Nah, ini kalau penampang lintang ya, jadi wajahnya sapi terus kita potong yang melintang ini ya. Nah, di sini ada adik bisa ketahui ya, jadi ada nomor apa namanya? Ya ini tentunya akan mata nih ya, di sini ya ini mata. Nah, di sini tentunya kan ada nomor 5 ini kan ada septum nasi ya atau sekat hidung kan gitu ya. Nah, nomor 3 dan 8 ini tentunya adalah os turbinata ya. Nah, kemudian yang nomor 7 ya ini adalah konke dorsal ya. Nah, nomor 8 ini kalau misalkan itu bagian dari os turbinata berarti dia adalah konke komunisnya atau konke medial, konke dan juga labirintus tentunya di situ. Ya. Nah, ya. Kemudian nomor 14 ini adalah os vomer ya. Nomor 16 ini adalah os palatina. Ya, nah ya, kemudian nomor 10 dan nomor 11 ini adalah ini apa namanya? Bagian dari timpani ya atau saluran telinga ya. Nah, ya. Yang nanti juga akan terpotong secara medial juga tampak ya. Yang besar ini lidah tentunya ya. Yang ini adalah mandibula. Ya, nah ini os mandibula ya. Demikian adalah gambar lintang sapi ya. Nah, itu adalah menunjukkan kanalis infraorbitalis ya yang kuning ini ya. Nah, kanalis infraorbitalis ini nanti tentu hubungannya ya itu tadi ya. Nah, ya untuk menyalurkan pula ya lakrimal ya air mata dari kafum orbita ke kafum nasi. Nah, ini adalah saat ya gambaran kuda. Jadi kuda deh ketika dia mengalami sinusitis ya atau radang pada rongga sinus itu memang harus segera ditangani. Ya, artinya entah itu bisa diberikan terapi, ya obat-obat apa namanya golongan kortikosteroid ya atau hanya cukup suportif diberikan peningkat kekebalan ya vitamin ya itu. Nah, namun apabila tidak kunjung selesai maka tindakan yang bisa dilakukan terakhir itu adalah ditrepanasi. Ditrepanasi itu ditrepan itu jadi dibor ya pada daerah os frontal yang di sini terdapat rongga sinus ya. Jadi os frontal kuda ya bagian apa ya? Kalau os frontal itu dahi ya. Batuknya kuda itu harus dibor ya. Nah, dibor itu dalam rangka untuk ya menyedot cairan sinusnya. Jadi daerah ini yang harus ditrepan ya, ditrepanasi. Tapi ini memang ini ya harus usaha terakhir ya, bukan usaha yang pertama. Karena ini bahaya atau risiko ya terhadap kesembuhan itu juga sangat kecil ya. Jadi memang kemungkinan besar bisa mematikan ya. Nah, sehingga itu dijadikan solusi atau jalan terakhir. Nah, kenapa kok daerah trepanasi di daerah frontal itu berbahaya? Ya, kita ketahui bahwa juga ada beberapa jaringan ya. Di sini ada foramen maxillare. Nah, dan juga akan berlanjut ke foramen infraorbital. Nah, ternyata dia adalah jalan lanjut dari nervus trigeminus. Ya, ada dia masih ingat nggak nervus trigeminus itu saraf kranial yang keberapa? Nomor Izin menjawab dok, apakah ke-12? kurang tepat. Nomor 5 dok. Nomor 5. Ya, trigeminal nerve ya atau nervus trigeminus.
itu nervus nomor 5 pada cabang saraf kranial. Dan dia ya itu nanti akan mencabangkan 3 buah nervus. Ya, akan mencabangkan 3 buah nervus. Nervus apa aja yang dicabangkan oleh yang berasal dari nervus trigeminus? Ayo ini Yang menjawab, Dok. Menjawab, Solaris mandibula. Ya, apa nervus apa aja? Ophthalmicus, maxillaris, mandibula. Mandibula. Nervus-nervus tersebut akan melewati lubang atau foramen apa saja? Ayo, Izin ayo. menjawab, Dok. Ya, Foramen maxilla, foramen mandibula, sama satunya nggak tahu, Dok. deh. Ya, enggak. Gini, foramennya apa dulu, kemudian dia dilewati oleh nervus apa saja. Nah, oke. Tahu. Ada foramen orbitorotundum. Ya, ada foramen ovale. Foramen orbitorotundum itu nanti akan dilalui oleh nervus ophthalmicus dan nervus maxillare. Nah, sementara nervus mandibulare ya akan melalui foramen ovale. Nah, namun nanti memang berlanjut ya. Jadi nervus mandibulare nanti setelah masuk melalui foramen ovale, dia juga akan masuk lagi ke foramen mandibula. Dia kan tugasnya kan di bawah. Nah, ini dia ya gambarnya. Nah, ini ya. Ini kan nervus trigeminus. Ya, dia ini yang mencabangkannya ada nervus maxillaris, ya, ada nervus apa namanya? Ophthalmicus ya. Ophthalmicus sama maxillaris keluar melalui foramen orbitorotundum kan gitu. Nah, namun nanti dia juga akan masuk lagi ke foramen maxillaris. Ini khusus untuk nervus maxillaris. Nah, nervus maxillaris ya nanti keluar melalui orbitorotundum, masuk lagi ke foramen maxillaris. Nah, terus dia masuk ya ada di dalam kanalis infraorbitalis ini. Nah, nanti dia keluar. Nah, melalui foramen infraorbitalis. Nah, itu ya jalur panjang dari nervus maxillaris. Nah, kalau nervus mandibularis jalurnya gini, dia dicabangkan oleh nervus trigeminus, kemudian dia keluar melalui foramen ovale. Nah, kemudian dia nanti akan masuk lagi ke foramen mandibula. Nah, di foramen mandibula nanti dia akan berada di kanalis mandibula. Nah, kanalis mandibula ini berarti di dalam. Kalau kanalis, kita bicara kanalis berarti di dalam. Nah, di kanalis mandibula nanti dia pada akhirnya akan keluar lagi melalui foramen mentale yang ada di ujung dari mandibula. Ya, itu adalah jalur panjang yang dilalui oleh nervus baik maxillare dan mandibulare. Nah, itulah kenapa pentingnya ada foramen. Foramen itu bukan berarti cuma lubang di tulang gitu aja, enggak. Tapi dia akan dilewati oleh baik itu arteri, vena maupun nervus. Ya, itu pentingnya keberadaan foramen. Ya, sehingga dari juga harus ketahui ya, ada tidaknya foramen itu berdasar fungsinya. Kan bagaimanapun kan tulang juga tetap membutuhkan nutrisi. Nah, bagaimana kalau misalkan dia nggak ada foramen, nah, nggak ada arteri yang masuk, nah sehingga bagian medula osium dari tulang, ya, substansia grisea itu tidak akan mendapatkan nutrisi kan gitu. Nah, sehingga itulah kenapa ada foramen, ya, yang nanti akan membuat ya arteri itu memiliki jalan masuk. Oke, ya. Nah, itu ceritanya ya. Jadi trepanasi sangat memang menjadi solusi terakhir ya, karena itu ada di situ ya, ada nervus maxillaris ya, yang itu berperan vital ya. Nah, ini maxilla sapi. Ya kalau sapi ya ada tuber facie ya, ada benjolan ya, bukan ada crista. Kalau crista itu hanya spesifik pada kuda. Dan ada tuber satu lagi ya yang di sini ya, spinopalatina. Sorry kok spinopalatina, tuber maxilla ya. Kalau spinopalatina kan fosanya ya. Jadi pada sapi itu ada tuber facie ya dan tuber maxilla. Ya kalau pada sapi ya jadi benjolan ya. Nah, yang terdapat pada sama-sama di os maxilla ya. Nah, tapi bedanya adalah karena dia diletak paling depan ya, terletak paling depan ya,
sehingga dia disebut dengan tuber facie ya, atau tuber faciale ya, atau tuber facialis ya, benjolan pada muka. Sementara yang satunya yang terletak cenderung lebih ke kaudal ini adalah tuber maxilla ya, miliknya sapi ya, pada sapi. Oke ya, sehingga dia tampak lebih apa namanya, lebih menonjol pipinya ya. Kemudian itu adalah, nah, ada daerah yang ditumbuhi gigi. Ya, jadi gini ya. Ini kan ini kan ditumbuhi oleh giginya. Nah, ini daerah tidak ditumbuhi gigi. Ya. Sama di sini, ini daerah yang ditumbuhi gigi ya. Nah, kemudian berlanjut ini daerah yang tidak ditumbuhi gigi. Kemudian ini lanjut, ini daerah yang ditumbuhi gigi ya. Nah, daerah yang ditumbuhi gigi itu disebut dengan margo alveolaris. Ya, atau tepian beralveol kan gitu ya, margo alveolaris. Sedangkan daerah yang tidak ditumbuhi gigi itu adalah margo interalveolaris. Ya, jadi yang ditumbuhi gigi itu margo alveolaris. Ya, yang tidak ditumbuhi gigi itu interalveolaris. Ya, di mana margo alveolaris? Ya, ini tentunya giginya ya tergantung ya. Kalau yang di sini yang kita lihat ya, ada gigi premolar ya, ada gigi molar kan gitu ya, geraham depan dan geraham belakang ya, dentes premolar sama dentes molar. Tapi yang depan ya, ini ada margo alveolaris juga ya, dia ditumbuhi oleh dentes incisiva atau gigi seri. Ya, kalau ada gigi taring di sini ya, maka itu dentes caninus ya, canini. Nah, ya ini pada saat ruminansia ya, ini memang spesifik ya. Dia juga memiliki margo interalveolaris ya, daerah yang tidak tumbuhi gigi ya. Di mana pada ruminansia dewasa itu ada pada os premaxilla yang kalau masih muda ada ya, tapi kalau dia sudah dewasa ya, sudah istilahnya poel gitu ya, itu maka yang bagian atas yang enggak ada. Ya. Nah, itu ruminansia. Kalau kuda ini semuanya ini memiliki margo apa namanya? Semua bagiannya adalah margo alveolaris ya. Jadi margo interalveolarisnya ini hampir sedikit. Tapi kalau kita ya primata ya atau karnivor itu semuanya margo alveolaris. Ya, tidak ada margo interalveolarisnya. Jadi tidak ada daerah yang ompong. Nah, semua ditumbuhi gigi kan gitu. Ya, kecuali kalau sudah ompong gitu ya, akan sudah nggak tumbuh gigi lagi, itu berarti ya margo interalveolaris ya. Nah, tapi itu kan special case ya, kasus khususnya, kasus sederhana ya. Nah, tapi catatannya itu ya, margo alveolaris itu yang ditumbuhi gigi ya, interalveolaris itu yang tidak ditumbuhi gigi. Nah, kemudian di sini juga ada ya, ini ya os maxillare pars horizontal. Ya, jadi bagian datar dari os maxilla. Ya, sebelum nanti di sini ada os palatina. Ya, os palatina itu tulang langit-langit atas ya. Nah, kalau pada ruminansia ya sapi di sini ya, ini disebut dengan os maxilla pars horizontal. Ya, atau dibalik juga boleh ya, pars horizontal os maxilla. Ya, boleh. Ya, tapi kalau ini kuda ya. Nah, kalau ini kuda, ini langsung os palatina ya, pars horizontal os palatina. Ya, jadi ini bedanya ya. Kalau pada sapi ini ada dua bagian ya, pars horizontal os maxilla ya, dan pars horizontal os palatina. Tapi kalau kuda langsung memanjang di sini ya, pars horizontal os palatina langsung. Ya, perbedaannya di situ. Ya, oke. Nah, kalau prosesus palatinus os maxilla itu ini ya, taju ini. Yang depan ini ya. Nah, ini adalah taju ya dari prosesus palatinus osis maxilla ya. Nanti itu merujuk pada tajunya ya. Nah, ya, merujuk pada tajunya yang ini ya, taju yang ini ya. Depan yang putih ujung ini ya. Nah, kalau yang pada kuda ya yang ini ya, bagian coklat ini. Nah, ini adalah prosesus palatinus osis maxilla ya. Taju langit-langit ya, bagian dari os maxilla. Oke ya. Nah, ini bedanya lagi. Kalau pada anjing ya,
dia tidak ditemukan crista facialis, tidak ada rigi tajam pada muka, pun juga tidak ada benjolan pada muka, tapi dia berbentuk legok, ya, nah, sehingga disebut dengan fossa caninus, ya, bukan fossa maxilla, ya, tapi fossa caninus, ya. Nah, caninus itu merujuk pada akan membentuk gigi taring. Nah, ya, sehingga inilah kenapa, ya, fossa caninus memang ada pada semua ras karnivor, ya, tapi memang yang paling tampak jelas itu yang miliknya anjing, ya, sehingga memang golongan-golongan karnivor itu kan kalau menyeringai itu kan serem, ya. Nah, karena dia kan mempertontonkan gigi taringnya, ya, jadi unjuk gigi yang dimaksud itu adalah unjuk gigi taring kalau pada kalau pada karnivor, ya, karena ini yang membuat serem, ya. Saudara kalau lihat Dracula itu atau apa ya, film-film horor itu yang membuat serem kan gigi taringnya, ya. Coba giginya kalau rata gitu, ya. Semua gigi seri, ya, gigi taring itu miji timun gitu, ya, rata itu mesti kan nggak serem, ya. Yang membuat serem kan gigi taring. Nah, ya. Nah, itulah kenapa, ya, gigi taring ini adalah apa namanya, ya, ya, namanya aksesoris penting, ya, bagi karnivora, ya, karena dia yang akan membentuk pertahanan, ya, pertahanan diri, ya, yang selanjutnya, ya, dengan gigi taring ini, ya. Nah, dan dia semakin serem, ya, karena dia memiliki struktur yang namanya fossa caninus ini, ya, jadi fossa caninus, ya, legok pada daerah muka. Nah, itu adalah ciri spesifik pada ras-ras dari anjing, ya, atau kanin, Canidae, ya. Nah, ya, ini pada struktur maksila dari anjingnya. Kalau ini sama, ya, di sini ada foramen infraorbital, ya, juga sama, ya. Nah, pun giginya, ya. Jadi struktur gigi pada karnivor ini memang semuanya ini akan ada margo alveolaris atau daerah yang ditumbuhi gigi, ya. Hampir tidak ada margo interalveolaris, tidak ada bagian yang ompong, ya. Semuanya pasti ditumbuhi gigi, sehingga dia disebut dengan margo alveolaris, ya. Baik oleh dentes incisiva, ya, gigi seri, dan dentes caninus, ya, gigi taring, ya, sampai geraham depan dan geraham belakang. Ya, nah, ya, mahkota giginya pun berbeda. Pada karnivor lebih runcing tentunya, ya. Ya, pada karnivor lebih runcing, ya. Beda lagi pada mamalia laut, ya, ikan hiu, ikan pausnya, itu giginya itu seperti gergaji, ya, dan banyak, ya, selang-seling membentuk anyaman, ya, seperti gergaji itu, ya. Nah, jadi kalau misalkan lihat film apa ya, Jaws-nya atau Shark gitu, ya, ketika dia mangap itu kan, nah, giginya kan kayak gergaji, ya, lancip segitiga-segitiga, tapi banyak. Nah, jadi itu, ya, perbedaan struktur gigi dari mamalia laut, termasuk lumba-lumba. Ya, jangan dikira lumba-lumba nggak gigit, ya. Kalau dia lapar, ya, dan ganas, ya, tetap gigit. Ya. Nah, anjing laut, ya, juga sama, ya. Singa laut, ya. Tapi berbeda dengan kuda laut, ya. Kalau kuda laut berbeda, dia nggak gigit kita, maksudnya, ya, yang gigit mangsanya, ya. Ya. Oke, yang itu, ya, struktur pembeda pada kuda, pada sapi, dan pada anjing, ya. Nah, atau yang mewakili di situ ada herbivor, ada ruminan, ya, dan ada karnivor. Karena memang yang paling jelas tampak, ya, kalau tuber facie, ya, pada sapi memang, ya. Crista facie, ya, pada kuda. Fossa caninus, ya, pada anjing, ya, pada kucing itu ada, tapi nggak tampak lebih jelas, ya. Yang legoknya tampak lebih luas dan jelas, benar-benar legok itu, ya, anjing, ya. Memang, ya. Kemudian os lakrimal, ya, yang hijau ini os lakrimal, ya. Nah, di situ ada, mengulangnya, ada incisura nasolakrimal, ya. Dan di situ tentunya saya sebutkan tadi ada, nah ini ada kantong, ya, ada legok fossa, tempatnya kantong air mata, ya, fossa saki lacrimalis ini di depan sini, ya, tempatnya nanti glandula lacrimalis. Nah, yang ini nanti ketika dia mengeluarkan cairan, nah, tentu dia akan melewati kanalis nasolakrimal. Nah, kanalis nasolakrimal nanti akhirnya bermuara di incisura sini, ya, sama incisura nasum maksilar. Nah, ya, sehingga tadi, ya,
Nah, kemudian ada gelembung air mata. Nah, bula lacrimalis ini adalah bula dari tulang, Dik. Jadi ada gelembung dari tulang yang itu ternyata bekas dari glandula lacrimalis ya. Jadi posisi glandula lacrimalis itu kan ada di daerah kraniodorsal ini ya. Jadi depan atas ya sampai di bagian bawah ini ya. Bagian medial ventral. Nah, di mana dia nanti glandula lacrimalis akan menempati ya tulang-tulang di kagum orbita ini. Nah, sehingga nanti ada bekas yang dia buat ya, nah, yaitu bula lacrimalis ini. Ya. Nah, oke ya. Nah, itu bula lacrimalis ya. Ketika dipotong melintang ya. Ini bola mata ya toh, ini bola mata ya. Ini endoturbinata ya. Ini rongga sinus ya toh. Nah, dan ini adalah bula lacrimalis. Ya, itu os lacrimal kuda ya. Di situ ada kanalis nasolacrimal ya toh. Nah, tahu nggak ini tulang apa? Tolong diidentifikasi. Ayo, ada yang tahu? Izin menjawab, Izin Dok. menjawab, Dok. Ya. Izin menjawab. Jangan dijawab Dok. hewannya doang ya. Setelah saudara menjawab hewan, ya toh, jelaskan spesifikasi dari tulang ini. Ayo. Izin menjawab, Dok. Ya. Babi, Dok. Kalau ini ada rewardnya kali yang ini ya, tambahan bonus untuk post test. Nggak tahu kalian mau minta post testnya kapan? Nanti? Kapan? Terserah saya. Baik, kita janjian post testnya dulu kapan? Halo, kok diem? Saya yang menentukan. Oke, ya. Kalau saya yang menentukan ya, berarti post testnya dilaksanakan nanti malam jam 7. Atau malam minggu ya, seperti kemarin ya. Mungkin malam minggu bisa, Dok. Wah. Keren aja, Dok. Oke. Gitu ya, ditanya itu jawab loh. Baru ditanyai makan apa terserah. Dikasih nasi goreng nggak mau, ya kan repot. Oke ya, malam minggu jam 7 seperti biasa ya. Ada kuis terstruktur dari topik observasi. Nah, tapi sebelumnya coba ini kalian identifikasi ini tulang hewan apa dan deskripsikan ya, kasih annotation di situ. Kasih coret-coret. Ayo monggo siapa? Izin menjawab, Dok. Ya, jelaskan. Tulang babi, Dok. Babi itu seperti ini ya. Babi itu kayaknya kan juga banyak ya. Ini babi yang mana maksudnya? Izin menjawab, Dok. Nah, Tulang babi hutan, Dok. babi hutan. Gini. Kamu coba jawab dulu ya, baik yang tulang menyatakan ini tulang babi maupun babi hutan. Apa ciri-ciri osteologi yang saudara ketahui atau saudara ini dapatkan dari sini? Ayo, jelaskan. Kamu kasih itu nggak apa-apa. Kamu kasih annotation coret-coretan nggak apa-apa. Izin menjawab, Dok. Ya. Ini tulang babi karena os interparietal tidak tumbuh dengan sempurna, Dok. Coret-coret, Bos. Kamu coret-coret nggak apa-apa. Saya nggak tahu jadinya os parietal yang mana. Anggap saya nggak tahu. Ayo, ada annotation di situ ya. Cari gambar draw ya. Pakai spidol merah. Pakai tinta warna merah. Ini coba. Apa itu tadi penjelasannya? Halo? Coy? Ya, Dok. Ya, apa penjelasannya? Os interparietal tidak tumbuh dengan sempurna, Dok. Kemudian, yang lain. Cuma itu, Dok. Kurang komplit.
Ayo yang lain. Izin menambahkan, Dok. Izin menambahkan, Dok. Ya. Ya, ayo. Siapa? Monggo. Ayo, monggo. Menurut saya tulang frontalnya itu datar gitu, Dok. Terus, Lebih lurus gitu. terus. Lalu di sini ada kornoa, Kornua. Terus. tanduk gitu, Dok. Ya sama seperti Itu juga ya, kornua. Yang ini juga kornua kan? Ini kornua ya? iya, Dok. Yang ini Menurut juga saya kornua. gitu. Iya. Oke, terus. Terus sama seperti HBP interparietalnya itu tidak tumbuh sempurna. Jadi kayak langsung gitu, Dok. Itu Oke. yang membuat otaknya itu berat kecil. Terima kasih. Oke. Oke, ya. Lanjut. Siapa lagi? Izin menambahkan, Dok. Buat jawaban baru, oh. Nambahkan. Iya, Dok. Iya. Menurut saya ini babi rusa, Dok, karena ditandai dengan margo alveolarisnya vertikal, Dok, ini, Dok. Margo alveolaris vertikal. Margo alveolaris vertikal. Margo alveolaris vertikal itu maksudnya piye? Maksudnya Ke gimana? atas gitu, Dok. Oh, ke atas. Oh, alah. Iya, iya, iya. Terus lanjut apa lagi? Sudah, Dok. Itu saja, Dok. Udah, itu. Yang lain. Satu lagi. Sudah? Nggak ada? Cukup? Oke. Oke ya, jika sudah cukup ya. Nah, coba saya luruskan ya. Nah, jadi gini deh. Ya kita memang ketika melihat sebuah sosok ya jasad Rene ya dan adik barangkali yang akan mendalami bidang studi forensik ya. Itu memang adik-adik harus punya banyak kemungkinan ya. Asas praduga tak bersalah itu juga digunakan. Wah, oleh karena itu orang ahli forensik itu sama orang mediko legal ya, orang hukum itu kan memang jadi satu kesatuan ya, forensik dan mediko legal ya. Jadi kasus apa hukum pidana ya dan sebagainya ya. Tapi saya nggak menguasai urusan hukumnya ya, urusan hukum biar orang hukum ya. Saya hanya menguasai masalah forensiknya. Jadi yang digunakan ya, ini memang adik-adik harus praduga tak bersalah. Anggap ini semua hewan memiliki kemungkinan. Nah, kan gitu. Nah, ini ya, praduga tak bersalah pertama. Kemudian identifikasi selanjutnya dong. Ya, cari di sini ya satu persatu. Oh iya, di sini arcus zygomaticus tidak berkembang. Ya. Kemudian ya, di sini tidak memiliki tanduk. Berarti bukan sapi. Yes, ya. Sapi hilang. Nah, mungkin kuda, mungkin zebra, mungkin gajah, mungkin mamut, ya, mungkin babi, mungkin anjing, ya, atau mungkin rusa, atau mungkin badak, kan gitu. Nah, ya, kita lanjut kupas satu-satu. Nah, sekarang coba kita menggugurkan kuda. Nah, menggugurkan kuda caranya yang kemarin. Ada nggak protuberansia occipitalis externa? Oke. Nah, kemudian ada nggak crista facialis? Ya, yang kedua. Nah, selanjutnya ada nggak? Ini apa ini tanduk ya? Dentes cananis, Dok. Oh, iya, dentes caninus. Caninus. Ini bukan tanduk, coy. Dentes caninus. Nah, itu jelas bukan miliknya kuda. Kuda nggak akan memiliki seperti itu. Ya. Nah, sehingga kita mengerucut, wah ini bisa jadi kemungkinan anjing, ya, rasnya babi, ya, rusa nggak mungkin ya karena rusa sudah patah ya karena dia rusa kan memiliki arcus. Ya, gajah, wah gajah jelas nggak mungkin ya kalau gajah ini ya incisura nasolacrimalnya besar kalau gajah ya lubangnya besar ya tapi kalau ini kan membentuk kan sobekan saja ya runcing ini
Ya kalau gajah kan apertura nasocranialisnya itu besar, lebar. Ya karena itu tempat nempelnya apa itu namanya belalai. Ya jadi belalai itu bukan anu loh ya. Belalai itu bukan lidah, dia adalah salah satu bagian dari hidung. Ya, derivat dari hidung. Ya. Nah, wis sehingga mungkin ya tinggal anjing sama babi. Nah, wis ya, anggap aja mengerucutnya tinggal anjing dan babi. Ikan jelas nggak mungkin ya. Ikan kok punya gigi seperti ini kan gitu. Ngeri kali ikan punya gigi seperti ini. Ya, oke, kita tinggal mengerucut ke anjing dan babi. Nah, sekarang anjing juga sama ya sama babi, dia tidak memiliki arkus. Nah, tapi adik-adik harus ketahui ya struktur gigi dari anjing. Dia kan giginya kan punya mahkota tadi ya. Ya, sehingga disebut dengan dentes carnassial. Ya, istilah gigi pada kelas-kelas karnivor itu adalah dentes carnassial. Ya, gigi yang ya carnassial itu ini ya kata dasarnya itu sama seperti corona. Ya, gigi bermahkota. Ya, corona kan mahkota. Ya. Corona radiata. Ya. Nah, berarti corona itu mahkota, radiata radiar melingkar kan gitu ya. Virus corona itu kan karena virusnya kan memang bermahkota, ada ujung-ujungnya kan di depan gitu ya, apa di luarnya. Kemudian prosesus coronoideus ya, berarti taju bermahkota. Nah, dentes carnassial itu adalah ciri spesifik pada giginya anjing. Coba saya buka ulang pada gambarnya anjingnya. Nah, ini loh ya. Nah, iya kan lebih runcing seperti ini ya. Ini adalah struktur yang disebut dengan dentes carnassial. Nah, dan mandibula anjing ada harus ketahui ada kaitnya ini ya. Ada taju. Ini adalah prosesus angularis. Ya, ini spesifik pasti miliknya anjing. Ya, prosesus angularis ini. Ya, segala jenis anjing ya. Kalau kita bedakan, wah ini anjing yang mana, Dok? Ini anjing Pomeranian, Siberian Husky ya, Doberman, Rottweiler, apa itu namanya, German Shepherd, ini anjing yang mana, Dok? Itu urusannya PCR ya. Apa namanya, teknik selanjutnya untuk forensik ya. Tapi kalau secara morfologi anatomi makro ini hanya sampai ke tahap ini hewan apa, ya nggak sampai masuk ke famili atau apa namanya jenis ras yang mana, ya nggak nutut ya. Nah, ya ini ciri spesifik dari gigi anjing ya. Ada dentes carnassial. Nah, dan ada prosesus angularis di sini. Ya. Fossa caninus ya. Kita lihat babi punya nggak fossa caninus? Mana tadi? Nah, ini. Ada nggak fossa caninus pada babi? Ada, tapi nggak legok memang ya. Ya bisa disebabkan karena ini sih ya. Ada gigi taring yang dia jongat ke atas gitu ya. Nah, nggak ke bawah. Nah, coba kalau jongat apa namanya meruncingnya ke bawah, jongat. Gila, apa ini? Ya, itu. Nah, dan dia tidak memiliki apa namanya proses angularis. Nah, giginya bukan dentes carnassial. Nah, berarti untuk anjing ya ini gugur. Ya, dan juga adik-adik tahu ya bahwa ini planum temporalis anjing kan tentunya kan lebih lebar. Ya, lebih besar. Ini kan datar dan os frontalnya juga datar ya. Nah, ya. Kemudian yang disebutkan temanmu tadi dia tidak memiliki proses os interparietal. Iya. Ya, dia tidak memiliki os interparietal, ya frontalnya datar, tidak memiliki planum temporal, tidak memiliki arcus, tidak memiliki proses angularis, ya. Fossa caninus tidak berkembang, ya. Nah, ini mesti merujuk pada babi. Ya, dan terakhir sekarang babi yang kita ketahui kalau babi-babi landrace ya babi yang biasa digunakan untuk ini loh apa namanya yang biasanya kalian lihat babi yang warnanya putih atau warnanya pink gitu loh ya itu kan nggak bertaring seperti ini kan ya kan imut gitu kan ya babi yang warnanya pink babi-babi landrace itu loh ya landrace atau babi ras-ras yang biasa dipotong ya nah sehingga mengerucutnya ya tinggal babi liar ya. Babi liar kan banyak, ada babi rusa, ada babi hutan ya dan sebagainya itu ya. Yang dia memiliki struktur gigi yang seperti ini. Taring ya, gigi caninus.
Wah, ya. Nah, sehingga kita mengerucutnya ya ke babi liar, babi hutan, dan babi rusa dan sebagainya. Cuma untuk menentukan babi rusa atau babi hutan atau babi jadi-jadian, yang jelas bukan babi ngepet ya. Ini ya kita harus lanjut uji selanjutnya ya. Nah, ya tapi kita hanya sampai sebatas ini adalah rasnya babi. Ya. Oke, ini camel. Nah, bedanya camel itu gini. Ya, oh sebentar. Camel. Saudara tahu camel kan ya? Unta. Unta, Dok. Tahu, Dok. Unta, Nah, Dok. unta. Camel itu unta. Nah, dia ini herbivore, ruminansia, atau karnivore? Herbivore, Dok. Herbivore, ya. Nah, nggak salah herbivore, tapi dia sebenarnya adalah karnivore. Ya, jadi dia adalah kok karnivore, ruminan. Sorry. Jadi dia adalah ruminansia, ya, ojo kaget. Ya, jadi dia adalah ruminansia. Nah, ini dia. Dia kan tidak memiliki gigi seri. Ya, sama seperti miliknya sapi, kambing. Ya. Gigi seri bagian atas dia nggak ada, bagian maksila. Dia hanya punya gigi seri bagian mandibula. Ya, gigi taring tetap ada. Ya, dan dentes premolar dan gigi molar ada. Ya, hanya saja dia tidak bergigi seri bagian maksila, bagian atas. Nah, dia memiliki tuber faciae. Wah, ternyata ya. Nah, tapi ini yang spesifik. Os nasal, dia tidak membentuk sebuah incisura nasal maksilar. Nah, sehingga kalau adik-adik lihat unta itu kan hidungnya kan agak itu ya, agak menonjol ya, agak besar gitu kan hidungnya ya. Ya, jadi ini ya yang spesifik pada unta nih. Ya, jadi ada hidung yang dia tidak membentuk sebuah irisan ya, incisura ya, tapi benjol ya, hidung dengan os premaksilanya. Nah, dia punya arcus sama ya. Nah, ya, ada fossa temporalis sama ya. Os mandibula juga ada. Wah, ya, ini ada foramen infraorbitalis ya, foramen supraorbitalisnya di sini. Ya, di daerah sini. Ini ada incisura naso lacrimalis juga ada. Ya, jadi ruminansia ya. Ini adalah jadi camel, unta ini adalah ruminansia ya. Bukan, tidak hanya herbivore ya, dia adalah ruminan sebenarnya. Oke, sekarang kita ke Ozygomaticus ya, ini Ozygomaticus nih. Ya, ada Crista facialis. Tapi ini sebenarnya ini ya, ini harusnya tulang kuda harusnya. Ini kan masih tulang sapi ya. Ya, oke ya. Anggap aja ini tulang kuda ya. Ini Crista facialis ya, pada tulang kuda. Ya. Nah, Ozygomaticus ini ada Arcus zygomaticus. Nah, Arcus zygomaticus ini yang kemarin saya sempat sudah sebutkan ya, ada taju kan gitu. Ya, jadi ada taju yang ini ya, kemudian taju yang apa namanya miliknya yang merah ini ya, ini ada taju yang merah, ini ada taju yang putih. Ya. Nah, nama tajunya adalah taju menghadap ke siapa, ya toh? Osis miliknya siapa. Ya. Nah, ya jadi tanah merah ini harusnya ada di sini nih ya. Ada yang di putih runcing ini harusnya ya. Nah, itu adalah prosesus temporalis osis zygomaticus. Tapi kalau yang merah runcing ini ya, yang menghadap ke putih, ya ini adalah prosesus zygomaticus osis temporalis, ya kebalikannya. Ya, kalau yang ini ya, yang runcing yang putih ini ya prosesus frontalis osis zygomaticus. Ya, tapi kalau yang merah runcing yang ini ya, nah, ini adalah prosesus zygomaticus osis frontal kan gitu. Ya, jadi arcus zygomaticus dibentuk oleh 3 tulang. Apa saja? Os zygomaticus, os frontal, dan os temporal. Ya, sehingga menamakan prosesus ya itu ya sama seperti siapa tulang yang menyusun itu. Ya, oke. Ya itu. Nah, kemudian ini adalah pars horizontal os palatina. Ya, kalau ini tadi adalah
pars horizontal os maxilla ya. Ini pars horizontal os maxilla ya. Nah, sekarang pars horizontal os palatina. Ya, bagian datar dari os palatina. Ya, nah bedanya ya sudah tahu ya, kalau kuda ya ini memanjang ya toh. Nah, semuanya Pak, kalau sapi dibagi menjadi dua nih ya. Pars yang maxilla sama pars yang palatina ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada lubang ya. Nah, kalau pada kuda lubangnya yang ini. Kalau pada kuda saya gantinya. Ya, kalau pada kuda lubangnya yang ini. Nah, ya, itu ada lubang di sini. Nah, ya. Nah, itu adalah foramen palatinum majus ya, atau foramen palatinum mayor. Ya, jadi ini foramen palatinum mayor ya, ini juga foramen palatinum mayor. Ya, ini adalah struktur foramen pada os palatina, baik sapi maupun kuda. Ya, ini os palatina kalau kita lihat dari sisi median ya. Oke. Ya, ada pars perpendicularis ya. Ini adalah bagian pipih ya dari sebuah tulang ya, pars perpendicularis. Ya, nah ini kalau pada pada sapi ya, ada hamulus pterygoideus ya. Nah, ini adalah ini ya, apa namanya? Sebenarnya yang paling tampak jelas itu ya pada kuda ya, hamulus pterygoideus. Nah, kalau pada sapi itu adanya prosesus pterygoideus kan gitu ya. Nah, ini memang spesifik pada herbivor. Seperti kait ini. Oke. Nah, kalau itu legok ya, fossa pterygopalatina. Ya, jadi ini fossa pterygopalatina ini legok yang dibentuk oleh os pterygoideus ya sama os palatina ya. Jadi ini os pterygoideus ya toh. Ya, jadi ini os pterygoideus. Wait. Ya, ini os pterygoideus. Ya, ini os pterygoideus ya. Dan yang ini adalah os palatina. Nah, ini legok ini dibentuk oleh kedua tulang itu sehingga disebut dengan fossa pterygopalatina. Oke. Dan itu os premaxilla ya. Atau nama lainnya os incisiva ya, Dik ya. Kenapa kok disebut os incisiva? Karena dia ditumbuhi oleh dentes incisiva. Ya, gigi seri sehingga disebut dengan os incisiva juga ya. Jadi nama lain os premaxilla ini juga bisa disebut dengan os incisiva. Ya, itu penyebutan nama lainnya. Nah, ya itu ya prosesus nasalis ya, tajuk hidung ya. Nah, itu kalau pada kuda ya prosesus nasalis. Kalau yang ini tadi ya prosesus palatinus osis maxilla kan gitu ya. Nah, yang tajuk yang ini ya, yang putih ini ya, nah, runcing ini ya itu adalah prosesus nasalis osis maxilla atau osis premaxilla boleh. Ya, atau sebenarnya prosesus nasalis osis incisiva juga boleh ya. Tidak disalahkannya karena ada yang menyebutkan demikian. Nah, tapi kalau yang paling depan ini adalah prosesus nasalis. Ya. Taju yang dia adalah bagian dari os nasal. Nah, itu proses palatinus. Nah, kemudian kalau pada sapi ya ada sebuah sobekan juga di sini ya. Visura. Ya, ini visura palatina. Ya, ini dia visura palatina ya. Ini visura palatina nih. Ya, jadi sobekan yang menjadi dua ini ya. Ini adalah visura palatina. Ya, ini os pterygoideus di mana itu adalah prosesus pterygoideus ya. Nah, yang strukturnya lebih runcing sehingga disebut dengan hamulus pterygoideus ya. Ini tampak jelas pada kuda maupun sapi ya. Tapi yang lebih jelas memang pada kuda ya. Hamulus pterygoideus. Oke, ini ya os pterygoideus ya. Foramen palatinum majus ya.
os palatinanya dulu ya. Tapi kalau yang dimaksud lubangnya ini adalah foramen palatinum majus ya. Nah, yang biru itu os maxilla. Itu os premaxilla ya. Tapi kalau yang ditanya adalah tajunya ya, yang depan ini tajunya, maka jawabnya adalah prosesus nasalis ya. Nah, tapi kalau yang dimaksud adalah sobekannya yang ini ya, sobekannya atau irisannya ya, maka disebut dengan fissura palatina. Ini konke ya. Ya, bagian dari os turbinata ya, baik endo maupun ektoturbinata. Ya, itu concha nasalis dorsal, yang bawah itu ventral ya toh. Ya, yang ini concha nasalis medial ya. Atau komunis juga boleh ya. Ya, concha nasalis medial, di mana di sini ada labirintus ya, rumah sesatnya. Nah, sehingga yang atas ini adalah jalurnya ya. Meatus nasalis dorsal ya. Yang tengah ini meatus nasalis medial. Nah, kalau yang bawah ini adalah meatus nasalis ventral. Yang meatus itu jalannya, jalurnya atau lubangnya. Nah, itu dia ya, meatus. Dorsal yang merah ya, kemudian yang orange yaitu yang medial nasal. Ya, yang bawah yang warna apa ini? Apa ini? Kuning kehijauan. Itu adalah ventral ya, meatus nasalis ventralis. Sekarang mandibula. Nah, ya, ini topik terakhir ya, dari os spasi ada os mandibula. Mandibula ini ada dua bagian, Dik. Ada bagian korpus itu yang ini ya, dan ada ramus. Ya, ini korpus ya, toh ini ramus. Ya. Nah, kemudian ya, dua bagian penting itu tentunya ada, nah, lubang yang depan tadi ya. Nah, ini gini. Ini kalau dari sisi luar atau lateral ya, adik-adik akan mengetahui adanya foramen mental. Ya, foramen mental ini kalau dari sisi luar lateral. Jadi mandibula kita yang sisi luar ya, pipi. Nah, itu adalah lateral ya, itu ada foramen mental. Legoknya di sini adalah fossa masseterica. Nah, ya. Fossa masseterica namanya. Ya. Oke, yang garis ini adalah margo alveolaris ya. Nah, ya. Oke, itu yang tidak ditumbuhi gigi ini margo interalveolaris ya. Kalau yang ini margo alveolaris ya. Yang lubang ini foramen mental. Legok yang di sini adalah fossa masseterica ya, karena nanti di sini akan ditempeli oleh musculus masseter. Ya. Nah, kemudian ini kalau pada kuda ya, ini yang spesifik ada vasa vasorum facialium. Ya. Nah, nanti dia dilewati oleh arteri facialis. Nah, di arteri facialis yang ada di vasa vasorum facialium inilah nanti yang bisa ada digunakan untuk merasakan pulsus atau denyut nadi dari arteri kuda. Ya, itu dapat dilakukan di vasa vasorum facialium. Ya, karena nanti di sini akan dilewati oleh arteri facialis ya pada kuda. Ya, ini mandibula sapi. Ya, jadi ini ada margo alveolaris, ya margo interalveolaris, ya toh ini alveolaris, ya toh sama margo interalveolaris, ini margo alveolaris lagi ya. Nah, kemudian di sini ada foramen mental, ya toh legok yang di sini fossa masseterica. Ya. Kemudian kalau misalkan adik-adik di sini ada benjolan sendi, ya ini adalah kondilus, ya kondilus mandibula. Ya, benjolan sendi milik dari os mandibula. Ini adalah kondilus mandibula. Yang ini. Kalau yang ini, nah ini adalah prosesus coronoideus. Ya, nah inilah dia ya, taju mahkota ya, prosesus coronoideus. Ya, ada dilengkapi dengan osis mandibula juga boleh ya. Kondilus mandibula, prosesus coronoideus dan fossa mandibula, incisura mandibula. Incisura mandibula ya, ini juga incisura mandibula. Ini dibentuk oleh adanya kondilus dengan prosesus coronoideus. Ya, sehingga terbentuklah incisura mandibula. Ya. Oke, itu kalau dari sisi luar. Kalau dari sisi dalam, ya adik-adik nggak menemukan foramen mental di depan, tapi nemukannya foramen yang di bagian ramus. Ini adalah foramen mandibula. Nah, dan di sekitarnya ini ada fossa
pterygoideus. Ya. Atau fossa pterygoidea. Karena nanti di sini akan nempel ya musculus pterygoideus. Ya. Jadi ini foramen mandibula. Di sini ada fossa pterygoideus. Ya. Oke. Ya, itu foramen mandibula ya. Yang nanti dia akan membuat atau menyusun kanalis mandibula ya, saluran tertutup. Kanalis mandibula nanti akan muaranya terakhir ada di foramen mentalnya yang di sisi luar. Ini kan adik-adik kan tampak dari sisi dalam ya, medialnya. Sehingga di sini ada bekas sendi. Nah, ya ini adalah simfisis mandibula. Ya, yang menyatukan mandibula kanan dengan mandibula kiri. Ya, mandibula dexter dan mandibula sinister ya. Di sini ada simfisis mandibula ya, sendinya namanya ya. Oke, ya itu fossa pterygoidea. Ini yang sisi medial. Ya. Nah, ini dia sudah saya jelaskan tadi ya, kanalis mandibula sudah. Oke ya, ini pada kuda ya sama ya, itu fossa masseterica ya. Baik kuda, sapi, anjing, kucing semuanya ya sama ya. Legok yang sisi luar itu fossa masseterica, di mana yang depan ini ada foramen mental. Nah, ya itu bagian angulus. Angulus itu sudut ya, angle kan gitu. Nah, ini yang khas pada anjing ya. Kalau pada anjing ada tambahannya ya, taju di sudut. Nah, sehingga disebut dengan prosesus angularis. Ya, sudut pada taju pada daerah sudutnya, prosesus angularisnya karena dia terdapat pada angulus mandibula ya. Sehingga disebut dengan prosesus angularis. Ya, itu fossa masseterica sama. Nah, ini adalah dentes carnassial. Ya, gigi yang dia bermahkota ya, runcing. Nah, ini mandibula serigala ya. Ya memang karena serigala kan rasnya anjing ya. Ya jadi wolf sama Canidae itu memang satu ras ya. Satu moyang ya, serigala. Oke, itu osformer ya. Nah, kemudian ini osioid, ini adalah tulang lidah. Ya, adik-adik ya. Nah, ini tulang lidah. Ini memang dia sebenarnya gini. Ya, bagian yang ini nempel di trachea nanti ya. Sehingga inilah yang membuat lidah adik-adik itu nggak mungkin akan tertelan ke saluran cerna sendiri. Ya, nah memang kalau misalkan dalam kondisi kejang ya, lidahnya kejang gitu misalkan ya, dan dia akan nekuk ke dalam, itu harus segera ditarik biar tidak menutup saluran nafas. Ya, karena kalau menutup saluran nafas itu bisa menyebabkan kematian. Ya, sehingga itulah kenapa lidah jangan sampai tertelan. Ya. Tapi sebenarnya secara anatomi oleh os basi hyoid, ya ini dia sudah ditempelkan di trachea sehingga sebenarnya menahan biar dia tidak sampai tertelan. Ya. Nah, tapi memang kondisi yang tetani itu menyebabkan lidah itu bisa tegang ya, dan tertelannya seperti olahragawan yang mengalami benturan traumatik atau terjatuh itu memang harus diwaspadai ya. Ya, jadi ini os basi hyoideus ya. Nah, ini adalah prosesus lingualisnya taju yang nanti ya, jadi lidah itu nanti nempelnya di sini. Jadi lidahnya kan di depan sini nanti. Ya, jadi lidah nanti kan di depan sini. Nah, lidah nanti kan gini. Nah, ya. Jadi dia akan nempel di prosesus lingualis ini ya. Yang dia dipertahankan oleh basi hyoid. Oke ya. Nah, kemudian ini adalah tirohyoid ya. Terus ada epihyoid, keratohyoid ya. Dan itu adalah epihyoid dan stilohyoid. Ya, oke. Jadi ini tulang-tulang lidah ya. Dan dia jumlahnya sepasang ya. Ini stilohyoid ya toh. Ini juga stilohyoid ya. Ini epihyoid ya. Ini juga epihyoid ya. Ini keratohyoid ya. Ini juga keratohyoid. Ya. Dan ini adalah tirohyoid ya toh. Ini juga tirohyoid. Nah, yang satu hanya basihyoid ya.
Jadi basohyoid ini hanya satu, ya, base. Karena dia sebagai base. Ya. Nah, kemudian kuda, ya, kartilago epihyoid ini lebih pendek. Ya, ini pembeda. Tulang lidah pada kuda itu lebih pendek, ya, epihyoidnya. Ya, tapi secara umumnya stilohyoid sama, ya, keratohyoid sama, ya, basohyoid sama, ya, kemudian apa ini namanya tirohyoid juga sama, ya, hanya epihyoid yang berbeda, dia lebih pendek susunannya. Nah ini dia, ya, ini kan trachea, ya, toh ini tulang lidah. Nah dan ini prosesus lingualis. Nah nanti lidah menjulur ke sini. Nah, inilah kenapa yang akan mempertahankan biar lidah nggak sampai tertelan masuk ke esofagus atau dia sampai nutup ke trachea. Ya, tapi memang ini kondisi yang harusnya apa namanya bisa dipertahankan. Ya, biar tidak sampai tertelan. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya, Eh, saya ingin bertanya, Dok, dentes karnasial itu hanya untuk anjing apa untuk karnivora lain, Dok? untuk karnivora Terima lain kasih, juga Dok. sama. Ya, serigala, kucing itu juga sama. Ada dentes carnassial. Ya, tapi gini, sejauh ini ya penyebutan istilah dentes carnassial itu hanya pada anjing. Kalau pada kucing ya selain anjing dan serigala itu penyebutannya tetap gigi premolar sama molar. Ya, tapi kalau pada anjing kita menyebutnya langsung dentes carnassial. Ya, tidak menyebut dentes premolar sama molar. Ya kalau misalkan memang apa namanya disebut loh dentes carnassial itu kan juga gigi molar sama premolar. Iya, memang benar, ya. Nah, tapi kita di anatomi ini kesepakatannya gitu, ya. Jadi carnassial itu adalah gigi yang spesifik pada anjing maupun serigala. Nah, ya. Nah, jadi kalau misalkan lihat Discovery Channel, ya, apa namanya? Barangkali yang di Banyuwangi mestinya TV berbayar ada, ya. Discovery Channel atau apa itu, ya. Nah, itu kan menjelaskan tentang hewan-hewan satwa liar itu kan penjelasan, kan ada penelitian tentang siapa yang menggigit, nah, siapa yang daya ini apa namanya daya gigit, daya kunyah itu lebih tinggi. Nah, itu kan pernah ada penelitian, ya. Nah, ternyata yang mengunyah lebih keras itu adalah itu. Siapa itu namanya? Kudanil. Nah, ya, kemudian diikuti oleh buaya. Nah, setelah buaya diikuti oleh ras-ras dari anjing, ya. Serigala, hyena, ya, ajax, nah, gitu-gitu itu, ya. Nah, itu. Nah, untuk penyebutan dentes carnassial, ya, jadi di channel TV itu, ya, itu mesti nyebutnya adalah carnassial teeth. Nah, ya, gigi carnassial. Nah, istilah latinnya memang dentes carnassial, ya. Nah, itu spesifik pada anjing, ya, serigala, ya, ras-rasnya itu. Kalau pada kucing dan sebagainya itu memang bermahkota, tapi kita nyebutnya masih premolar sama molar. Oke, ya. Siap, Dok. Lanjut. Izin bertanya, Dok. Oh. Itu yang concha nasalis medialis itu menyatu sama labirintus, Dok. Iya, betul. Labirintus itu bagian dari concha nasalis medial. Ya. Labirintus itu memang bagian dari concha nasalis medial, ya. Baik, Dok. Terima kasih. Dok, mohon maaf izin bertanya. Yang humulus pterygoideus tadi pada sapi saja atau pada kuda juga ada ya, Dok? Terima kasih. Keduanya ada, tapi memang yang paling berkembang bagus itu pada ini, ya. Apa namanya, pada ruminan, ya. Ini apa? Prosesus atau hamulus? Hamulus, Dok. Oh, hamulus ini apa namanya? Pada ruminansia, ya. Iya, ya, di buku ruminansia, ya. Ada keterangannya gitu, ya. Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi, ya. Ya, karena apa namanya? Itu berdasarkan
apa itu namanya, morfometrinya itu memang pada ruminan. Ya, pada kuda itu yang jelas itu justru ini siapa itu namanya, prosesusnya. Ya, kalau Hamulus itu pada ruminan. Oh ya dok, izin bertanya lagi boleh dok? Nah, kita kalau semisal dapat soal yang di bagian tengkorak sapi tampak ventral kan ada itu dok, ada os pterygoideum sama Hamulus pterygoideus. Nah itu nanti apakah penempatannya apa maksudnya panah-panahnya itu apa spesifik itu dok? Ya, benar spesifik. Takutnya kami salah tunjuk gitu dok. Benar, spesifik. Nah, itu nanti makanya ya kamu kalau misalkan tutor sama kakak-kakak asdosmu, ya toh, itu nanti gini, kamu harus benar-benar clear ya sama mas mbakmu. Ya mbak, ini yang ditunjuk ini kalau ini itu jawabannya ini ya, jelas ya. Nah, gitu ya. Karena nanti biar apa namanya, biar nggak beleset antara panah dengan jawabannya. Ya karena nanti apa namanya itu, ya kita kan nanti ini kan masih ujian dengan menggunakan gambar ya, belum menggunakan kalian preparat langsung ya. Ini Jawa Timur meningkat lagi ya, daerah Lumajang zona merah. Ya, Banyuwangi kayaknya ya itu. Memang angkanya menurun ya, karena jumlah yang tes terbatas. Jadi gimana angka mau naik? Tapi kita tetap harus waspada lah ya. Kita kalau misalkan perlu di rumah aja. Jadi ambigunya kalau ujian gambar ya gitu ya, memang panah. Beda dengan kalau kalian pegang tulang langsung gitu, nanti mesti arahnya pas. Nah, oleh karena itu saat tutor itu nanti tolong kamu pastikan benar ya panahnya. Ya, karena struktur tulang ya terutama 4 prosesus yang ada pada arcus zygomaticus. Nah, itu loh ya. Itu yang rawan kalian akan ini tertukar-tukar. Nah, jadi tolong dipastikan panahnya ya. Kalau Hamulus ya, ini gini. Hamulus itu sebenarnya adalah taju yang lebih runcing dibanding prosesus. Ya. Jadi nanti kalau adik-adik ada gambar terus dia itu ada 2 taju ya, di os pterygoideusnya ada 2 taju dan itu yang lebih runcing ya yang ditunjuk. Nah, itu mesti jawabannya adalah Hamulus pterygoideus. Ya, bukan prosesus pterygoideus. Ya, karena prosesus pterygoideus itu yang lebih tumpul. Ya, jadi tidak apa namanya, tidak lebih runcing dibanding Hamulus. Nanti di tutorial praktikum coba dicek ya, dan juga nanti saat tutor. Nah, barangkali memang di saat video tutorial tidak muncul secara jelas, ya adik minta kakak asisten untuk menunjukkan ya gambar yang lebih jelas. Ya, untuk Hamulus sama prosesus pterygoideus. Ya, pun sama adik-adik kalau misalkan nunjuk nanti itu yang ambigu juga itu prosesus mastoideus ya sama prosesus muscularis. Nah, itu. Ya, makanya nanti ini kalian perjelas sendiri dengan asistennya. Tapi yang jelas clue-nya adalah prosesus mastoideus itu gini, kita preparat sepanjang ini sampai saat ini prosesus mastoideus itu ternyata banyak yang hancur. Nah, sehingga nggak mungkin ada ditemukan. Nah, ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan muncul di ujian ya enggak, ya kecuali kalau pakai gambar-gambar digital yang tadi seperti untuk kuliah itu ya mesti keluar. Ya, tapi kalau kita yang preparat yang asli itu enggak ada prosesus mastoideus. Nah, ya adanya prosesus muscularis. Dan prosesus muscularis itu dia lebih kranial dibanding prosesus mastoideus. Maksudnya adalah dia lebih di depan, ya di depannya lagi dari prosesus mastoideus. Prosesus mastoideus itu dia sejajar dengan bula timpani atau apa kemarin ya?
gelembung dari kafum timpani ya, ruang rongga-rongga telinga. Nah, jadi nanti itulah ya, tolong di ini ya. Kalau tutor jangan cuma menerima, jangan cuma kalian angguk-angguk ya, mantuk doang ya. Sudah ya, jangan ya. Kamu tolong kritisnya. Kalau bisa ya, kalau bisa kamu bergantian dengan temanmu, saling mentutori. Karena itu ternyata metode yang lebih cepat untuk kalian bisa mengerti dibanding kalian hanya menerima. Nah, ternyata berbagi itu ternyata lebih cepat. Artinya gini, lebih cepat. Kamu akan mendapat lawan untuk menjelaskan, artinya seolah-olah kamu sebagai asdosnya, temanmu sebagai yang diasdosi, ya toh. Kalau salah, kamu akan dibenarkan oleh temanmu. Nah, jadi ada feedback yang itu membuat kita lebih cepat memahami ketika kita banyak memberi dibanding kita yang cuma hanya sekedar menerima. Menerima itu mesti cepat hilangnya. Nah, tapi kalau kita banyak memberi, itu ternyata banyak dapatnya. Yaitu filosofi filosofi tangan di atas memang benar. Ya, jadi tolong kalau tutor itu kamu kritis, dan juga kalau ada waktu itu kamu yang nutori ke temanmu. Ya, dan pastikan strukturnya ini yang mana ke kakak-kakak asisten. Karena beliau-beliaunya nanti yang buat soal. Dok, izin bertanya, Dok. Ya. Yang di bagian apa tadi? Fascia orbitalis itu, Dok. Kayaknya kami ada yang salah waktu tutornya, Dok. Gimana? Ada gambarnya nggak, Dok? Fascia orbitalis. Fascia orbitalis? Iya. Fascia orbitalis itu yang mana ya? Mata. Kafum orbita. Iya. Gimana? Yang di bagian sininya ini apa ya, Dok? Oh, atas. Ya. Itu fovea ya? Fovea. Iya. Di tutor apa? Di tutor Anvet kemarin, Dok. Iya, apa namanya? Glandula lacrimalis. Makanya kami tadi... Oh iya, benar. Glandula juga ada di atas. Ya, jadi gini ya. Kalau misalkan memang itu yang dimaksud adalah glandula yang namanya glandula, kelenjar air mata ya. Itu di kafum orbita itu menyeluruh. Nah, gitu ya. Nah, makanya kamu perjelas, Kak, kalau yang ditanya kelenjarnya berarti glandula lacrimalis kan gitu. Tapi kalau yang ditanya adalah berkas gelembung air mata, nah itu ada di bawahnya sini. Nah, kalau yang ditanya adalah berkas gelembung air mata, itu ada di bawah sini. Ini adalah bula lacrimalis, ini berkas gelembung air mata yang lebih jelas. Di atas ini nggak seberapa jelas bula lacrimalisnya. Ya, yang lebih jelas itu justru di bawah sini bula lacrimalis. Ya, sehingga yang di atas ini ada glandula lacrimalis juga ada. Nah, namun strukturnya hanya seperti fovea. Ya. Nah, kemudian kalau yang depan ini adalah fossa sacchi lacrimalisnya. Fossa itu legok, sacchi itu kantong. Juga ada di situ glandula lacrimalis. Ya, cuma dia karena letak dari kantongnya ya sehingga disebut dengan fossa sacchi. Fossa sacchi ya, legok untuk kantong air mata. Nanti dia akan satu saluran dengan kanalis infraorbitalis yang di sini tadi ya. Nah, nanti dia kan langsung lanjut ke bawah sini. Nah, ya. Oke, ya. Jadi gitu ceritanya ya. Jadi glandula lacrimalis memang benar ada di seluruhnya. Nah, makanya itu kamu coba perjelas ya. Kalau memang maksudnya adalah glandulanya, ya glandula lacrimalis benar. Tapi kalau struktur legoknya ya fovea. Yang fovea lacrimalis. Nah, kalau di sini maksudnya glandula ya glandula lacrimalis. Tapi kalau yang dimaksud adalah gelembungnya ya bula lacrimalis berarti. Nah, gitu loh ya bedanya ya. Karena nanti di sini juga ada foramen-foramen kan, Dek ya. Ya kan, di sini kan ada foramen orbitorotundum. Ini etmoidale ya, di sini juga ada optikus, ya kan? Nah, ya di daerah sini ada foramen ovale kan gitu. Nah, ya jadi memang harus jelas ya. Nanti jadi antara clue dan yang ditunjuk itu kamu juga harus bisa kritis. Ini diklirkan yang benar yang mana. Ya, sehingga nanti jawabannya itu biar juga tidak ambigu, tidak tertukar, ya.
Ya, jadi gitu. Oke, ada lagi yang mungkin kemarin ini kalian ada persepsi lain mungkin, biar coba saya luruskan juga. Karena benar juga kalau itu glandula ya. Nah, tapi kalau yang dimaksud adalah cekungannya ya fovea. Fovea orbicularis ya. Monggo, ada lagi? Cukup? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan ya, saya cukupkan untuk kuliah di hari ini ya. Untuk kuis post-test ya, atau post-testnya ya, post-test kuis terstruktur ini hari Sabtu jam 7 ya, malam. Wah, bagi yang ingin lihat kemarin, monggo nggak apa-apa. Ini hasilnya sih. Saya coba bukakan ya. Ini adalah hasil dari kuis kemarin. Iya, tolong ini ya, apa namanya? Kalian sebisa mungkin jaringanmu stabil ya. Karena sebenarnya kemarin itu ya lancar-lancar aja, dan gambar yang saya berikan itu adalah gambar yang paling minimal. Ya, ini adalah hasilnya ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, itu halaman pertama. Ini halaman kedua. Ini belum saya rekap di ini ya, di buku catatan amal perbuatan yang komplitnya. Jadi saya masih belum tahu perkembangan nilainya. Oke, ya itu ya. Jadi apa namanya, untuk kuis pertama itu buku dan LKS sudah sampai kah di tempat kalian masing-masing? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Udah, Dok. Oke ya. Jadi itu nanti gini, LKS itu ya tolong dikerjakan karena yang menilai juga kakak asisten kalian. Nah, tolong itu ya diwarnai. Nah, jadi tapi gini ya, jangan seperti lomba mewarnai yang itu aneka rame itu ya warnanya, tapi nggak ada maknanya. Maksudnya diwarnai itu ya sesuai dengan tulangnya, seperti tadi itu ya, bagian-bagian tulang itu tadi kan dibagi, dipisahkan berdasar warnanya. Jadi jangan asal mewarnai. Ya, ini bukan lomba mewarnai. Jadi warnai sesuai dengan bagian tulangnya ya. Jadi asdosmu itu mesti apa namanya, standarnya tinggi. Kalau cuma polosan putih bening gitu aja, 4 matanya itu langsung dikasih 65. Tapi kalau misalkan ada warna itu baru dilihat dulu ya. Kalau misalkan ada warnanya itu minimal standar ya mereka kasih 70. Tinggal dicek jawabannya. Kalau benar itu nanti bisa sampai 80-an ke atas. Ya. Nah, terus selanjutnya adalah tulisannya. Wah, wis, kalau tulisannya kayak sandi rumput gitu sudah bad mood mereka. Mereka itu intinya gampang bad mood kok ya. Jadi kamu pinter-pinter ambil artinya mereka ya. Karena yang ini penilaian LKM ya, penilaian pretest, post-test sama soft skill itu kan semuanya kan asisten ya. Saya kan hanya mengambil nilai-nilai kuis terstruktur sama UTS UAS. Ujian praktikum pun nanti juga asdosmu ya. Apalagi ujian praktikum itu yang skornya juga tinggi ya, bobot penilaiannya tinggi. Ya, jadi tolong
hidup matimu kayaknya sementara masih sama mereka ya. 3 semester. Waduh. Ya, jadi itu ya kurang lebihnya. Ada yang tanyakan? Cukup? Oke, jika cukup ya, saya akhiri ya. Tolong nanti jam berapa praktikum ya, kalian bisa akses videonya sendiri dan tutorial. Jangan lupa janjiannya karena kalian harus tutorial terus ya. Nah, nanti bisa jadi ya 2 minggu lagi akan saya agendakan ujian praktikum bersama asistennya. Jadi Asdas nanti akan segera membuat soal ya untuk ujian praktikum. Ya, bisa jadi 2 minggu dari sekarang. Ya, jadi kalian persiapkan saja ya. Itu sudah ada langsung ujian praktikum. Terima kasih ya, saya akhiri ya. Bisa saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Terima kasih dokter.